sekali. Kemarin di Borobudur, Mbak Reni sama teman-teman sempat ngelihat nggak? Iya. Di Borobudurnya sepi loh yang di Sepi, Borobudurnya. benar. Di kawasan candi di zona 1 itu, Nggih. di kawasan candinya. 90.1 Fast FM Magelang. Fast Terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini. Selamat siang keluarga Fast, selamat sore keluarga Fast maksud kami. Kembali hadir untuk Anda Fast Terkini di menit ke-40 lepas dari pukul 15. Dan kami mendapatkan informasi keluarga Fast, ternyata ada beberapa tempat wisata di Jawa Tengah yang sudah mulai dibuka. Bagaimana konfirmasinya? Saat ini kami telah tersambung dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Bapak Sinung Nugroho Ramadi. Kita sapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sinung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bapak Sinung? Tentu. Sehat walafiat. Meskipun kita nggak berjabat tangan, tapi tetap kita bersahabat ya. Iya benar. Betul sih. Oke, Pak Sinung, kami mau mengkonfirmasi nih, ternyata ada beberapa tempat wisata yang sudah mulai dibuka ini Pak. Ya, tentu di Jawa Tengah ini penerapan protokol menjadi sebuah new lifestyle ya, karena kan orang di mana-mana selalu mengatakan new normal. Dikiranya new normal itu seperti kenormalan sebelumnya, enggak. New normal ini harus dengan new lifestyle, artinya dengan masker, dengan sering cuci tangan, jaga jarak, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, tentu ini adanya pandemi COVID-19 ini akan membawa perubahan terhadap perilaku, terhadap habit dari setiap individu dan masyarakat. Nah, termasuk dalam pariwisata. Tentu kita vakum kurang lebih ya 3-4 bulan ini, kita harus mempersiapkan diri terhadap penerapan protokol itu di tempat-tempat pariwisata. Dari 690 daya tarik wisata di Jawa Tengah, itu sudah menyatakan diri siap untuk dibuka. Itu ada sekitar 208 objek wisata, dan yang sedang melakukan simulasi ada 50, dan ini sedang mengajukan izin ke gugus tugas COVID setempat. Nah, sisanya ya sedang persiapan gitu. Artinya begini Mbak, banyak beberapa objek wisata, baik pengelolaannya oleh swasta, oleh masyarakat maupun BUMN, BUMD itu, mereka sudah yakin sih mereka menerapkan protokol itu. Tetapi yang jangan lupa untuk dikomunikasikan adalah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID kabupaten kota setempat ya. Artinya kesiapan secara assessment, self internal assessment juga harus diikuti oleh informasi update tentang peta pandemi yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kemudian justru dibukanya objek wisata itu malah menciptakan potensi baru terhadap orang ini. Ya, jadi istilahnya kewaspadaan tetap harus kita perketat, disiplin, dan kita mengikuti setiap perkembangan informasi dari gugus tugas COVID daerah maupun nasional. Ini penting Mbak, supaya kalau toh kita siap jangan kepedean deh. Kalau toh kita siap jangan buru-buru deh. Untuk apa kita kepedean, untuk apa kita buru-buru kalau kemudian pada akhirnya justru malah menjadi kontraproduktif, dan itu tidak kita inginkan gitu Mbak. Baik Bapak. Jadi memang ini prosedurnya adalah tempat-tempat wisata ini harus koordinasi dulu dengan pihak kabupaten atau kota begitu Pak? Ya, dan secara self-assessment penerapan protokol kesehatan itu harus disimulasikan dulu ya Mbak, latihan lah gitu. Latihan itu dilakukan oleh internal manajemen. Nah, kami selaku fasilitator, selaku pendamping dalam kemajuan pariwisata, tolong dong simulasi itu divideoin, kemudian diupload di sosial media. Hari gini kalau objek wisata nggak punya akun sosial media kan ya nggak banget kan Mbak ya. Jadi artinya tolong dong agar ini menjadi bagian dari edukasi kita kepada publik dan memberikan istilahnya ya, pilihan-pilihan kepada masyarakat. Keyakinan itu menjadi penting, kepercayaan itu menjadi penting. Artinya, oh ya sana sudah menerapkan, buktinya apa? Ini loh objek wisata ini sudah simulasi. Nah, ada beberapa yang sampai saat ini masih kita ajukan izin dan rekomendasi karena masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Kami mengikuti dan mencermati betul
apa yang menjadi amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa setiap apa yang menjadi langkah kebijakan itu harus didasarkan kepada dasar-dasar saintis, dasar-dasar akademis. Artinya apa? Kepariwisataan. Demikian juga kalau toh ada yang belum bisa dibuka atau ada yang sudah buka, tentu kita menempuh cara yang bertahap dan terbatas. Artinya bertahap, jangan buka semuanya. Ya, dalam bulan seperti kemarin di Mungkit, di Magelang itu, Borobudur buka cuma 2 minggu, habis ini tutup. Nah, kita evaluasi. Terbatas. Kalau terbatas itu kapasitas Borobudur berapa dalam 1 hari? Oh, 12.500. Maka dia buka kapasitas maksimal sehari hanya 1.500. Nah, inilah yang kemudian menjadi bahan evaluasi kita sambil memperhatikan perkembangan yang ada. Nah, khusus yang belum bisa kita rekomendir, ini sedang kita mintakan pendapat para ahli, akademisi, adalah wisata air, Mbak. Ini yang perlu kehati-hatian. Ada sisi lain, pendapat para pakar mengatakan bahwa air adalah merupakan media paling potensial. Namun di sisi juga, enggak apa-apa, air itu asal ada zat yang disebut klorin itu dalam kapasitas tertentu, itu kemudian virus dalam model apapun dia tidak bertahan. Tapi persoalannya bagaimana kita bisa mencegah perilaku, maaf ini Mbak, misalnya seperti itu, kemudian ketidaktaatan mereka melakukan hal-hal lain yang tidak pas di kolam renang misalnya, seperti itu. Nah, ini kan sulit untuk dikontrol. Dan keyakinan-keyakinan seperti itulah yang kemudian membuat kita jangan dong setiap objek wisata perbandingannya apple to apple. Sana boleh buka, kalau saya nggak boleh ya Pak ya, nggak gitu. Ini indikator parameternya beda. Gitu. Nah, demikian juga untuk wisata pantai misalnya. Masa air laut mau kita kasih klorin, kan nggak mungkin. Nggak mungkin kali. Tetapi kalau untuk yang wisata pantai, ya paling tidak pembatasan, bagaimana menjaga social distancing, physical distancing, dan tidak ada kerumunan. Udah siap belum ya kayak gitu? Nah, supaya tanggung jawab ini menjadi sebuah tanggung jawab kolektif bagi kita, dan bukan hanya pemerintah tapi pentahelix. Artinya ya pemerintah, ya masyarakat, jurnalis, media termasuk cetak dan elektronik seperti Fast FM ini, terima kasih. Kemudian akademisi dan juga sektor. Ayo mari kita bareng-bareng dalam sebuah orkestrasi yang sesuai dengan peran dan mandat kita masing-masing, mengedukasi publik. Ya jangan capek deh, memang ini perubahan new lifestyle itu nggak mudah sih, tapi harus kita mulai serempak gitu. Iya, berarti memang edukasi ke masyarakat bahwa new normal ini harus benar-benar dipahami ya Bapak ya, seperti Bapak bilang tadi. Ini adalah penambahan. Iya, betul sekali. Kemarin di Borobudur, Mbak Reni sama teman-teman sempat ngelihat nggak? Di Borobudurnya sepi loh yang di Borobudurnya. Benar. Di kawasan candi di zona 1 itu, di kawasan candinya, kami mencatat maksimal 400-an lah. Hari biasa sekitar pada tataran 100 sampai dengan 150 sampai dengan 200. Tapi Mbak, pada Sabtu Minggu di luar Borobudur, waduh, Masya Allah, orang banyak sekali, tapi nggak masuk di Borobudur. Ya, itulah yang harus kita tetap mengingetin lah. Saya kemarin usul sama Pak Bupati, Pak Bupati, boleh nggak Pak, kalau ya agak tengil-tengil dikit lah Pak, ini dari pariwisata, ada nggak Pak? Ada pecalang dalam tanda kutip, tapi khas Mungkit gitu, pakai sorjan, pakai sarung gitu. Tapi diingetin, tolong dong jangan deket-deket, tolong dong pakai masker, tolong dong kalau pakai sepeda jangan terlalu berdua. Samping kiri kanan kan pengguna lainnya juga banyak. Gitu. Artinya ya tetap harus urut lah dari depan belakang karena pengguna yang lain. Nah, supaya jangan menimbulkan kredit yang di luar atau akses menuju ke destinasi juga tak kalah penting, supaya destinasinya sudah menerapkan protokol, namun daerah periperi, artinya di sekitarnya, malah justru menimbulkan kerumunan yang berpotensi kan gitu, Mbak. Khawatirnya nanti ada klaster baru ya Pak ya? Nah, kita tidak mengharapkan, tapi ayo dong kita saling ingetin kan. Keren kan kalau saling ingetin gitu. Tapi jangan marah kalau diingetin. Mas, pakai masker dong Mas. Gitu. Mas, jaga jarak dong Mas. Gitu kan. Kita nggak boleh ragu ya Pak di new normal ini untuk mengingatkan ya Pak ya. Baik. Kalau kita kembali lagi ke tempat wisata tadi Pak, berarti jenis-jenis tempat wisata sudah ada kemungkinan untuk dibuka di era new normal ini, kecuali yang lagi dalam tahap penelitian lebih lanjut begitu, berarti hanya jenis wisata air tadi ya Pak? Ya, betul sekali. Dan
bagi yang izinnya belum keluar, meskipun bukan wisata air, tetapi dia berada di wilayah zona merah, jangan dulu. Kalau zona kuning dan zona hijau, oke lah, boleh. Tetapi yang tidak boleh, meskipun dia bukan wisata air, tetapi kalau dia berada di zona hijau dan kuning, tetap harus terbatas dan bertahap. Terbatas itu paling tidak maksimal 50% dari kapasitas normal ya, Mbak. Supaya apa? Supaya bisa terkontrol. Terus kesiapan di dalam mengidentifikasi calon wisatawan. Artinya identifikasi itu Anda dari mana? Oh, dari Semarang. Anda dari mana? Oh, saya Magelang sini aja. Oh, Anda dari mana? Misalnya saya dari Surabaya lah. Ini yang supaya teridentifikasi apa ya, Mbak? Di dalam SOP sesuai dengan instruksi gubernur itu kami beri nama pariwisata itu njagani plesiran. Jadi plesir ini saling jogo lah. Benar. Lanjutan dari jago tonggo ya, Pak ya? Oke, baik Bapak. Jadi memang ini targetnya tidak seperti tahun-tahun di awal begitu Pak. Ini untuk wisatawan lokal saja mungkin ya Pak ya. Logis banget, persis banget pertanyaannya. Artinya dalam kondisi seperti ini tentu secara empirik kami yang mengampus dan bersama teman-teman para pengelola. Lalu bagaimana Pak dengan target para wisatawan? Oke deh, kalau gitu yang pertama perlu ada pergeseran atau reposisi terhadap target. Wisatawan luar negeri nggak dulu deh, yang wisatawan mancanegara nggak dulu. Tapi kalau untuk wisatawan lokal silahkan, tapi tolong tetap dijaga ya. Maka saya sedang menggagas ini untuk mempopulerkan dan minta bantuan sama Fast FM. Datang aja. Oke, baik. Nanti kita akan promosikan melalui program kami. Kami punya program namanya Pesona Jawa Tengah, Bapak. Ya, ke Jateng aja. Oke, ke Jateng aja gitu tagline-nya ya. Baik, Bapak. Terakhir mungkin ada himbauan kepada masyarakat nih Pak, berkaitan juga dengan beberapa tempat wisata yang sudah mulai buka. Karena memang kan 3-4 bulan ini kayak keterkurung gitu ya. Mungkin buat masyarakat yang pengen banget menikmati wisata itu Pak. Oke, ya kami terima kasih. Dalam kondisi seperti ini, kita semua memang butuh kekompakan. Kita semua butuh soliditas. Kita semua butuh gotong royong. Kita semua juga paham bahwa kejenuhan melanda pada sebagian dan semua orang. Tetapi kejenuhan itu kita sikapi dengan bijak. Berwisata boleh, tapi perlu adanya tanggung jawab dan kewaspadaan. Janganlah kemudian keinginan kita untuk berwisata justru malah merugikan bagi semua orang. Kedisiplinan menjadi kata kunci. Komunikasi tidak kalah pentingnya. Koordinasi dengan gugus tugas COVID setempat, serta mencermati tentang perkembangan kondisi yang ada. Oleh karena itu, gerakan ini, penanggulangan COVID ini hanya bisa dilakukan ketika kita satu kata, satu tindakan, satu perilaku, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, tidak berjabat tangan, tetap menjalin persahabatan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sinung. Yang pasti ini adalah kesadaran diri sendiri untuk tetap patuhi protokol kesehatan adalah yang harus benar-benar kita jaga begitu, dan edukasi ke masyarakat lainnya ya Pak ya. Iya, dan terima kasih buat Fast FM ya Mbak Reni dan teman-teman. Ini bagian kecil dari peran-peran itu, dan mudah-mudahan jangan pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat. Amin. Insya Allah Pak. Kita bersama Pak untuk melawan COVID-19 ya Pak. Oke, jangan lupa hashtag ke Jawa Tengah aja. Baik, oke deh. Semoga tetap sehat semuanya Bapak. Terima kasih. Amin. Selamat sore buat semuanya ya Mbak. Baik. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fast Bapak Sinung Nugroho Rahmadi selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah mengkonfirmasi memang bahwasanya ada beberapa tempat wisata di Jawa Tengah yang memang sudah mulai beroperasi di masa new normal ini, dan lagi-lagi memang disiplin diri untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada ini menjadi satu hal PR buat kita semuanya untuk bisa menikmati hidup sekaligus juga bisa tetap menjaga kesehatan dan memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Terima kasih. Nantikan Fast terkini lainnya hanya di 90.1 Fast FM Magelang. Baru saja Anda ikuti Fast Terkini, informasi teraktual yang terjadi dalam hari ini. Fast Terkini dari 90.1 Fast FM Magelang.